Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PBG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Septiani Zainab dengan NIM 25104188051. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Pada hari Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 82 Madrasah Sanawiyah Al-Ittifaqiyah Indralaya dengan materi Kubaca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaidah tajwid dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Siap belajar. Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Biar semangat ya. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Alhamdulillah, sudah masuk semua. Alhamdulillah. Berarti kalian sehat semua nak ya? Iya, Ustazah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Ayo silahkan ketua kelas. Hayya naqra jamatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita ice breaking dulu, mau? Mau. Oke, kita bareng-bareng ya. Ya. Tepuk semangat. Dan dandang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ser. Aha aha ma. Aha aha mat. Aha aha semangat. Bagaimana? Sudah semangat belum pada pagi hari ini? Sudah. Masya Allah. Oke, kita lanjut ya. Baik, sekarang bertemu lagi dengan Ustazah Septi ya, dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi apa nak? Materi silakan dilihat di monitor. Itu materi Kubaca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaidah tajwid. Jadi inilah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memasuki materi, Ustazah akan membagikan asesmen awal nak ya. Gunanya apa? Untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan kalian di awal. Jadi nanti Ustazah bagikan kertas untuk kalian isi, setelah itu nanti kumpul ke Ustazah kembali. Siap? Siap. Oke. Silahkan dibagi per kelompok ya nak ya. Boleh digeser sayang. Nah ya, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Dan diisi setelah itu nanti dikumpul kembali ke Ustazah ya nak ya. Ya silahkan dikerjakan. Ya, dibuka anak. Ya, disilang saja nak ya, disilang nggak apa-apa ini disilang. Ada yang kesulitan? Bisa? Ya, silahkan. Oke. Oke, bisa ya. Disilang aja nak, nggak apa-apa disilang.
Bisa ya? Baik, sudah mengerjakan semuanya ya? Sudah. Bagaimana hasilnya? Ada yang bisa, ada yang belum? Bisa. Ya, ternyata ada yang belum dan ada yang sudah bisa. Tidak apa-apa, Nak ya. Yang sudah bisa, alhamdulillah berarti memang sedikit sudah masuk ya, Nak ya. Nyantol ibarat katanya ke materi yang akan kita bahas. Sedangkan yang belum, kita akan pelajari bersama-sama nanti. Untuk kesempatan kali ini, Ustazah akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian bisa langsung lihat ke depan ya, Nak ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dan menerapkan kaidah tajwid dalam membaca Al-Quran secara benar dan tartil melalui pemecahan masalah bacaan Al-Quran yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan tujuan mempelajari ilmu tajwid dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, nun mati atau tanwin, mim mati dan mat pada ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, menganalisis kesalahan bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kelima, menentukan hukum tajwid yang tepat terhadap bacaan Al-Quran yang bermasalah. Selanjutnya, mempraktikkan bacaan Al-Quran sesuai kaidah tajwid secara tartil dan fasih. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap teliti, tanggung jawab, dan kerjasama dalam pembelajaran berbasis masalah. Sebelum kita memasuki ke materinya, Ustazah ingin bertanya dulu nih, menurut kalian mengapa membaca Al-Quran itu harus menggunakan kaidah tajwid? Saya Ustazah. Oke, karena dia duluan yang angkat tangan, silahkan kelompok 1. Supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Masya Allah, kasih aplaus. Oke, selanjutnya ada yang ingin menambahkan? Saya Ustazah. Oke, karena kelompok 2 yang duluan angkat tangan, silahkan kelompok 2. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami arti dari ayat Al-Quran yang kita baca. Masya Allah. Oke, pertanyaan kedua, menurut kalian bagaimana mengetahui bacaan Al-Quran itu sudah sesuai dengan kaidah tajwid? Saya Wow, kelompok 3 deh sekarang. Coba silahkan kelompok 3. Yang pastinya cara baca ayat-ayat Qur'annya sudah baik dan benar. Dibuktikan dengan bacaan yang sudah sesuai panjang dan pendeknya. Masya Allah. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang sesungguhnya, Ustazah ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Ada yang sudah tahu belum apa hukum-hukum tajwid itu? Nah, coba yang pertama apa, Nak? Hukum nun mati atau tanwin. Yang kedua, Hukum mim mati atau sukun. yang ketiga, Hukum mat. Masya Allah. Saya udah pada tahu semua ya. Bagus sekali. Nanti kita akan bahas materinya satu persatu ya, Nak ya. Oke? Oke. Sebelum Ustazah menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, Ustazah ingin bertanya dulu. Apa saja hukum nun mati atau tanwin? Oh, berarti karena sudah tahu semua, boleh disebutkan bersama-sama? Ya, yang pertama apa? 1. Izhar hakiki. 2. Idgham biuna. 3. Idgham bilaguna. 4. Iqlab. 5. Ikhfa hakiki. Masya Allah. Baik, kali ini kita langsung masuk ke materi satu persatu ya, Nak ya. Silahkan dilihat di monitor ya. Ustazah akan menjelaskan. Kalian silahkan sembari dilihat dan dipahami. Izhar halki itu dibaca jelas. Huruf halki itu ada 6 ya. Contohnya apa? Quran surah Al-Baqarah ayat 19. Sami'un alimun ya. Un tanwin bertemu dengan ain. Oke. Lanjut di ikhfa. Ikhfa itu cara membacanya apa, Nak? Dibaca samar-samar dengan dengung. Huruf ikhfa ada berapa? 15. Benar, ada 15. Contohnya
min samaratin, ya. Min samaratin. Nun mati bertemu dengan huruf sa. Ya. Nun mati bertemu dengan huruf Sa. Selanjutnya idgham bi gunnah dibaca masuk dengan Dengung. dengan dengung. Hurufnya ada berapa? 4. Ada 4 apa saja? Ya, nun, mim, waw. Contohnya min nurin. Min nurin. Nun mati bertemu dengan nun. Lanjut idgham bila gunnah dibaca masuk dengan tidak dengung. Berarti dia masuk tanpa dengung, nak. Hurufnya apa saja? Lam dan ro. Ya, contohnya mirrabbihim. Mirrabbihim. Nah, berarti itu apa? Nun mati bertemu dengan ro. Betul sekali. Selanjutnya iklab. Iklab itu apa, nak? Mengganti bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim. Ya, mengganti atau merubah bunyi sukun nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim. Hurufnya apa saja? Nun. Loh, kok nun? Hurufnya hanya satu. Apa? Ba. Ya, jangan salah. Pokoknya huruf iklab itu hurufnya hanya satu, yaitu ba. Ya, oke. Contohnya apa itu? Sami'un basirun. Sami'un basirun. Apa itu? Tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, kali ini kita masuk ke pembahasan yang kedua, nak. Apa itu? Hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Hukum mim sukun itu ada berapa? 3. Ada 3. Oke, yang pertama apa? Ikhfa safawi. Itu apa? Mim bertemu ba. Cara membacanya samar dan dengung. Hurufnya apa? Ba. Oke, contohnya tarmihim bihijaratin. Him bi. Mim mati bertemu dengan ba. Oke, lanjut. Idgham mimi atau biasa orang-orang tahu idgham midline. Midline. Itu mim bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya masuk dengan dengung. Hurufnya ada berapa? 1. Ya, hurufnya ada 1 yaitu mim. Contohnya lahum maghfiratun. Mim mati bertemu dengan mim. Oke, lanjut. Izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Mim bertemu selain ba dan mim. Nanti dia tuh mim yang bertemu dengan selain ba dan mim. Cara membacanya jelas tanpa dengung. Hurufnya ada 26 selain mim dan ba. Contohnya hum fiha, ya. Hum fiha. Mim matinya tidak dengung, nak, ya. Langsung hum fiha. Oke, sampai di sini paham? Paham. Baik. Oke, anak-anak. Selanjutnya kita bahas hukum mat. Ada yang tahu berapa hukum mat? 2. Ada 2. Yang pertama apa? Mat tabi'i. Yang kedua? Mat far'i. Kalian baca dulu nih di layar. Mat itu artinya apa? Mat adalah bacaan panjang. Cara baca mat tabi'i panjang 2 harokat. Mat far'i mat cabang karena sebab hamzah atau sukun. Contoh mat far'i itu mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Seperti yang kalian bilang tadi, huruf mat itu ada 2, ya. Nah, sekarang yang kita bahas pertama adalah hukum mat apa? Hukum mat tabi'i. Dibaca panjang 2 harokat. Hurufnya apa saja? Alif, waw, ya. Oke, contohnya nih kita bacakan. Qala itu hukum mat tabi'i alif. Yaqulu mat tabi'i waw. Rahimun itu mat tabi'i iya. Ya, oke, kita lanjut. Ini hukum yang kedua. Mat far'i. Mat far'i itu juga terbagi menjadi 2 bagian. Sebenarnya banyak lah mat far'i, ya. Tapi yang sementara kita bahas hanya 2 saja dulu, ya. Hukum-hukum selanjutnya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya saja. Oke? Oke, baik, kita perhatikan dulu di depan. Mat wajib mutasil dibaca panjang berapa harokat? 4 harokat.
terjadinya apabila alif, waw, ya bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Contohnya as-sama'u, ya. As-sama'u. Berapa harakat tadi? 4. Ya. Oke. Kalau mad jaiz munfasil dibaca panjang 4 harokat, terjadinya apabila Alif, waw, ya bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Contohnya qalu inna. Nah, kenapa disebut 2 kata? Boleh diperhatikan di layar, Nak, ya. Nih, perhatikan di layar. Ya. Kalau yang mad wajib mutasil, ini hanya dalam 1 kata. 1 kata itu maksudnya 1 arti. Betul? Betul. Nah, lanjut di mad jaiz munfasil, dia 2 kata. Qalu inna, itu sudah 2 Kata. 2 kata, itu sudah beda arti. Paham sampai sini? Paham. Oke, baik, kita lanjut. Kali ini kita akan membahas ya materi kita secara rinci dengan menggunakan model PBL. Model pembelajaran PBL itu atau biasa disebut dengan pembelajaran berbasis masalah, ya. Setelah itu, Ustazah akan menyajikan video yang ada di depan ini, Nak, ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 122 sampai 124. Kali ini tugas kalian memperhatikan, mencermati, ya, mengidentifikasi, menentukan, mendiskusikan, dan mempresentasikan nanti ke depan kelas secara kelompok. Enak ya? Jadi nanti kalian menentukan, sembari mencermati, kalian menentukan hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari tadi. Ya, kalian cermati, kalian identifikasi, kalian tentukan, dan mendiskusikan bersama kelompok dan teman-teman, ya. Mencari hukum-hukum tajwid. Baik, silahkan ditonton dan dicermati baik-baik ya videonya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Oke, sudah kita perhatikan tadi ya, sudah kita lihat dan kita dengarkan bersama
surah Al-Baqarah tadi. Sekarang tugas kalian silahkan, apa tadi? Kerjakan tugas yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Oke, silahkan. Ayo, silahkan didiskusikan ya. Wah. Ifa Syafi'i. Oke. Terus Ifa Syafi'i. Mat tabi'i. Mat tabi'i. Mat Syafi'i. Mat Syafi'i. Gimana anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sudah ya. Untuk kali ini yang maju ke depan, Ustazah persilahkan dari kelompok 4. Ayo. Ayo, kelompok 4 maju ke depan. Silakan presentasikan hasil dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi bersama kelompoknya. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari video yang sudah kami saksikan pada surat Al-Baqarah ayat 122 sampai 124. Pada ayat 122, Bani Mad Jais Munfasil, Isra'i Mad Wajib Mutasil, Kuru Mad Tabi'i Waw, Allati'ah Mad Jais Munfasil, Nun mati bertemu ain izhar halki, Amtum mim mati bertemu ta izhar syafawi, Kum wa mim mati bertemu waw izhar syafi'i, Ni mat tabi'iyah, Kum mim mati bertemu ain izhar syafawi. Pada ayat 123, Ku mat tabi'i waw, Mala tanwin bertemu lam idgham bila gunnah, La mat tabi'i alif, Zi mat tabi'iyah, Nafsun tanwin bertemu ain izhar halki, An-naf nun mati bertemu nun idgham bi gunnah, Siryah tanwin bertemu shin ikhfa hakiki, Awwa tanwin bertemu waw idgham bi gunnah, La mat tabi'i alif, Minha nun mati bertemu ha izhar halki, Ha mat tabi'i alif, Luwa tanwin bertemu waw idgham bi gunnah, La mat tabi'i alif, Tangfa nun mati bertemu fa ikhfa hakiki, Ha mat tabi'i alif, Fa mat tabi'i alif, Tuwa tanwin bertemu waw idgham bi gunnah, La mat tabi'i alif, Hum ya mim mati bertemu ya izhar syafawi, Yuhsa nun mati bertemu sod ikhfa hakiki, Tala'a mat jaiz munfasil, Tilfa tanwin bertemu fa ikhfa hakiki, Qa mat tabi'i alif, Ni mat tabi'iyah, Ja mat tabi'i alif, Qa mat tabi'i alif, Ma mat tabi'i alif, Na mat tabi'i alif, Mughduh nun mati bertemu dah ikhfa hakiki, Qa mat tabi'i alif, La mat tabi'i alif, Na mat tabi'i alif. Sekian diskusi yang telah kami sampaikan dari menyimak video tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, silakan duduk kelompok 4. Alhamdulillah, setelah Ustazah mencermati dari seluruh kelompok yang sudah maju ke depan tadi, alhamdulillah kalian sudah bisa ya nak ya membedakan, sudah bisa mencermati, bisa mengidentifikasi ya hukum-hukum tajwid yang telah kita pelajari tadi. Alhamdulillah sekali nak ya. Sebelum Ustazah tutup pelajaran hari ini, Ustazah akan membagikan lembar
LKPD nak. Ya, LKPD ini isinya untuk mengukur kemampuan kalian setelah mempelajari hukum-hukum tajwid tadi. Oke? Oke. Oke. Ya. Oke. Kalian bagikan ke kelompok. Nah, oke. Silahkan diisi secara kelompok nak ya. Setelah itu nanti dikumpul ke depan. Ini C. Ini D. Bisa? Bisa. Silahkan diisi ya. Itu boleh nak, boleh dilingkari, boleh disilang, boleh. Ini B. Easy, oke. Easy ya. Alhamdulillah, karena dibaca dengan cara. Nah, ini B tanpa dengung. Bisa nak? Bisa dah. Ya. Dari hasil EKPD yang sudah kalian kerjakan tadi, insya Allah jadi bahan ustazah untuk materi yang akan datang. Baiklah, kesimpulan kita pada pagi hari ini bahwasanya membaca Al-Quran dengan tajwid adalah kewajiban setiap muslim. Latihan yang rutin akan meningkatkan kualitas bacaan kalian. Dan yang terakhir, semoga kita termasuk golongan yang mencintai Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, silahkan wakil ketua kelas untuk berdoa dulu. Hayya doa jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.